Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4211. Tentu saja. Sonny sangat tidak tahu malu sampai-sampai dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia dengan cepat menjelaskan dan memutarbalikkan seluruh situasi demi keuntungannya. Berharap bahwa Clue akan menghabisi Harvey untuknya. Itu tidak benar. Wakil Presiden. Mandy dengan cepat berkata. Namun, jelas terlihat bahwa Clue mendukung Sonny. Dia tidak berniat mendengarkan penjelasan Mandy. Anda memukul orang kami di wilayah kami sendiri. Geramnya dengan dingin. Beraninya kamu. Kamu akan masuk daftar hitam di sini mulai sekarang. Ayo, keluarkan orang-orang ini dari sini. Nada suaranya dipenuhi dengan aura yang benar dan tak kenal takut. Setelah mendengar kata-kata Clue, wajah Mandy langsung kehilangan warna. Dia tidak menyangka bahwa keadaan akan meningkat seperti ini. Cabang ke-9 sudah berada dalam masalah besar. Namun, nasib mereka sudah ditentukan karena hal ini. Saya bahkan belum lama memimpin cabang ke-9, pikirnya. Sedih. Bagaimana mungkin aku berpikir untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas keluarga Jin ketika aku sudah hampir bangkrut? Lelucon macam apa ini? Heh. Inilah yang kamu dapatkan karena menentangku. Sonny terkekeh. Apa kamu mengerti sekarang? Sonny menyeka darah di mulutnya sebelum dia menatap Harvey dengan angkuh. Kamu pikir kamu hebat? Bukan. Ayolah. Kalau begitu, tunjukkan keberanianmu. Dasar bajingan. Saya ingin melihat apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Tamparan. Sonny sangat tidak percaya. Harvey tidak membuang waktu untuk melakukan apa yang dia minta. Dia maju selangkah lagi sebelum menamparkan wajahnya lagi. Sonny tidak menyangka akan dipukul lagi. Dia tersandung mundur beberapa langkah sebelum menabrak Clue. Beraninya kamu, ceritnya. Kau benar-benar tidak tahu hukum. Ekspresi Clue berubah menjadi sedingin es. Panggil polisi sekarang juga. Hubungi asosiasi bankir untuk memasukkan Mandy Zimmer ke dalam daftar hitam. Harvey memelototi Clue dan Sonny dengan dingin. Kalian berdua juga masuk dalam daftar hitam saya. Mulai sekarang, kalian bahkan tidak berhak berada di Bank Golden Sands lagi. Nada bicara Harvey tenang namun tegas. Seolah-olah kata-katanya sudah dipatok di atas batu. Namun, Sonny tidak percaya dengan apa yang dikatakan Harvey. Dan memelototi pria itu dengan penuh kebencian. Dimasukkan ke dalam daftar hitam. Oleh Anda, apakah kamu bilang bahwa aku dipecat? Siapa kamu? Apa kamu gila? Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Daftar hitammu. Apa yang kamu maksud adalah aplikasi perpesananmu. Beberapa pekerja cantik menyilangkan tangan mereka. Menatap Harvey dengan tatapan jijik setelah mendengar kata-kata itu. Mereka telah melihat cukup banyak orang pamer dalam hidup mereka. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang seperti Harvey. Benar-benar merusak pemandangan. Sonny tertawa dingin. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang berbicara sebesar ini setelah bekerja di sini sekian lama. Apa kamu bodoh? Clue menatap Harvey dengan jijik sebelum berkata dengan nada mengejek. Jadi maksudmu kamu akan memecat kami? Itu benar. Kalian dipecat mulai sekarang. Wajah Harvey tenang. Seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang di sekitarnya menatapnya seolah-olah dia adalah seorang badut. Dia hanya orang yang dipelihara. Namun disinilah dia. Menantang wakil manajer dan wakil presiden. Dia ingin memecat mereka. Lelucon gila macam apa ini? Apakah dia sudah gila? Mengapa dia mengatakan hal seperti itu di tengah hari? Dasar idiot. Bab 4212. Baiklah. Karena kamu sudah pamer, maka pecat saja aku.
Clue menyilangkan tangannya. Wajahnya yang cantik tidak menunjukkan apapun kecuali penghinaan. Ayo, lakukan, tantangnya. Sambil menatap dingin ke arah Harvey. Bam! Pada saat itu, pintu aula utama ditendang terbuka. Selusin orang dengan pakaian mewah muncul tak lama kemudian. Orang yang paling depan adalah seorang pria yang tampak kaya dengan setelan jas kulit yang rapi. Dia tidak lain adalah Saul Robbins, Presiden Bank Golden Sands dan pangeran dari keluarga Robbins. Clue dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan bergegas menuju ke arah Saul. Tuan Muda Robbins, mengapa Anda datang ke sini? Clue dan Sonny memiliki senyum paling cerah. Mereka hampir berlutut dan memeluk kaki Saul. Saul, yang biasanya sangat ramah, tampak seolah-olah tidak melihat mereka. Dia mengambil beberapa langkah ke arah Harvey. Kemudian memegang tangan Harvey sebelum menjabatnya dengan sangat keras. Saya benar-benar minta maaf atas semua ini. Sir York, tolong maafkan aku. Seketika itu juga, kerumunan orang terdiam. Semua orang benar-benar terkejut melihat apa yang telah terjadi di hadapan mereka. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kepanikan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat Harvey. Para pelanggan yang cantik itu menutup mulut mereka. Mata mereka terbelalak kaget. Clue berdiri terpaku di tempat. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun setelah melihat apa yang terjadi. Sonny juga tertegun. Apa yang sedang terjadi di sini? Mereka tidak menyangka bahwa Harvey benar-benar mengenal Saul. Akan baik-baik saja jika memang benar demikian. Namun, Saul juga sangat menghormati Harvey. Sepertinya identitas Harvey sebagai menantu sebenarnya lebih tinggi daripada Saul. Apakah kita melawan seseorang yang tidak seharusnya kita lawan? Harvey menarik kembali tangannya. Halo, Tuan Robbins. Saya sedang mengalami kesulitan saat ini. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda kesulitan? Saul merasakan sesuatu setelah mendengar nada bicara Harvey yang acuh tak acuh. Kemudian, dia melihat sekelilingnya dengan dingin. Niat membunuhnya terlihat jelas. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil menemukan secercah harapan. Dia tidak akan ragu untuk menamparkan siapapun yang menentang Harvey. Clue dan Sonny menggigil sebelumnya. Dan dengan cepat berseru, "Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tuan Muda Robbins. Apakah benar?" Harvey menunjukkan ekspresi tenang. Pria ini menghina wanita saya dan mengancam akan menjualnya sebagai pelacur. Setelah itu, wanita ini langsung memasukkannya ke dalam daftar hitam tanpa mencari tahu siapa yang salah. Harvey dengan cepat menjelaskan keseluruhan situasi. Dia ingin melihat bagaimana Saul akan menghadapi seluruh masalah ini. Ekspresi Saul langsung berubah menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Harvey. Clue dan Sonny mengertakkan gigi. Dan buru-buru melangkah maju. Ini hanya kesalahpahaman. Tuan Muda Robbins. Apa aku menyuruhmu untuk berbicara? Saul langsung memotong pembicaraan keduanya bahkan sebelum mereka sempat menyelesaikan kalimat mereka. Dia kemudian membungkuk tepat di depan Harvey. Maafkan saya, Sir York. Saya tidak mengajari bawahan saya dengan cukup baik. Saya yang salah untuk ini. Saya sangat menyesal. Bab 4213. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jawab Harvey dengan tenang. Mengenai bagaimana kau akan menghadapi ini. Anda memiliki kendali penuh. Saya tidak keberatan. Harvey berbicara dengan tenang. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun begitu, nadanya cukup untuk membuat semua orang menggigil kedinginan. Mereka yang telah menunggu untuk mengolok-olok Harvey sangat takut sampai-sampai bola mata mereka hampir copot. Lagi pula, jika dia terdengar begitu tenang, itu berarti dia sangat marah. Clue dan Sonny tidak punya pilihan lain selain membayar mahal untuk hal ini.
Saul menunjukkan senyum tipis kepada Harvey sebelum menegakkan tubuhnya. Rasa dingin yang terpancar dari matanya bisa dirasakan saat dia melotot ke belakangnya. Chloe dan Sonny langsung membeku. Mereka ingin berlutut. Tapi mereka benar-benar kehilangan kendali atas tubuh mereka. Diam. Saul tidak meninggikan suaranya. Juga tidak menghina keduanya. Dia mengaitkan jarinya. Memberi isyarat kepada seorang penjaga keamanan untuk menyerahkan sebuah pipa baja. Kemudian, dia mematahkan kaki mereka sendiri. Setelah itu, dia mengayunkan telapak tangannya ke wajah mereka tanpa henti. Tamparan itu adalah satu-satunya suara yang bisa terdengar di seluruh tempat. Tamparan. Ketika Saul akhirnya selesai menamparkan keduanya, dia segera menendang mereka keluar dari bank dan mencibir dengan dingin. Beritahu semua orang bahwa saya tidak ingin melihat mereka berdua di kota ini lagi. Siapapun yang mendukung mereka akan menentang saya. Lempar mereka ke pinggiran dan biarkan mereka berjuang sendiri. 10 menit kemudian, negosiasi untuk pinjaman Mandy berhasil. Tidak hanya tidak ada bunga, tapi dia juga tidak perlu menggadaikan apapun untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Karena ada banyak prosedur yang harus dilalui, Mandy harus menyelesaikannya di ruang VIP. Sedangkan untuk Harvey, dia diundang ke kantor Saul. Lola telah menunggu di sini cukup lama. Dia mengenakan gaun yang tampak elegan. Dia segera berdiri begitu melihat wajah Harvey, dan melemparkan senyuman yang indah. Sir York, Nyi, Robbins, jawab Harvey dengan anggukan ringan. Anda perlu membantu saya, Sir York. Saul membungkuk dengan hormat di depan Harvey. Dia tidak tampak tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Anda harus menyelamatkan kami. Keluarga Robbins hanya memiliki satu garis keturunan. Orang tua itu sudah memaksa kita untuk bercerai karena kita sudah lama tidak memiliki anak. Saya tidak ingin kehilangan istri saya. Dia terlalu penting bagi saya. Tolong kami. Setelah melihat keajaiban Harvey, Saul memutuskan untuk menaruh semua harapannya pada Harvey. Lola memiliki ekspresi penuh harapan saat dia berkata, "Jika Anda mengurus ini untuk kami akan memberikan apapun yang Anda inginkan." Keduanya menghina Harvey sebelumnya, mengejeknya tanpa ampun saat mereka menyebutnya penipu. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa selain memohon kepada Harvey untuk membantu pada saat itu juga. Sungguh ajaibnya hidup ini. Saul dan Lola tampak sedikit canggung setelah memasang kedok yang begitu kuat sebelumnya. Namun dibandingkan dengan harapan untuk memiliki seorang anak, mereka tidak peduli dengan harga diri mereka. Bahkan, mereka tidak akan mengucapkan satu kata keluhan pun bahkan jika Harvey memutuskan untuk menamparkan wajah mereka. Saya terkesan dengan cinta kalian, Tuan dan Nyonya Robbins. Harvey akhirnya berkata sambil tersenyum. Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya akan menolong kalian. Bab 4214. Harvey dengan cepat mengeluarkan pulpen dan kertas, lalu menulis. Robbins, beritahu seseorang yang Anda percaya untuk mengambilkan barang-barang ini untuk saya. Aku akan mengeluarkan energi jahat nih. Robbins sekarang juga. Ini akan segera selesai. Kau akan bisa melahirkan anak setelah aku selesai. Saul membeku saat dia membaca daftar hal-hal yang tertulis di kertas itu. Terima kasih. Saya akan segera mengambilnya, katanya sambil mengangguk. Pada saat yang sama, ada kekaguman di matanya ketika dia melihat Harvey. Dia khawatir Harvey akan menggunakan kesempatan ini untuk meminta tunjangan yang lebih konyol. Tapi, dia tidak menyangka Harvey akan setuju untuk membantu dengan mudah. Saul mulai lebih menghargai Harvey. Setelah itu, bawahan kepercayaan Saul menyiapkan daftar barang. Semangkuk darah ayam, beberapa kertas, dan ember logam untuk membakar kertas. Setelah melihat barang-barang itu, Lola terdiam.
Kemudian dia bertanya secara naluriah. Ada yang bisa saya bantu? Sir York. Harvey menunjuk ke arah meja. Saya ingin Anda berbaring di atas meja dan menunjukkan perut Anda. Lola merasa permintaannya agak canggung. Tapi dia mengangguk dan tetap melakukannya. Dia melepas jaketnya dan perlahan-lahan menggulung pakaian dalamnya. Memperlihatkan pinggangnya yang tegas saat dia berbaring di atas meja. Sir York. Ini. Saul memulai. Tertegun oleh pemandangan itu. Karena keguguran nih, Robbins. Perutnya dipenuhi dengan energi jahat. Menurut tradisi, anak Anda tidak mau meninggalkan tubuh nih, Robbins, karena belum bereinkarnasi. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak pernah bisa memiliki bayi lagi. Dan sekarang, aku di sini untuk melepaskan bayi itu. Saul dan Lola terdiam. Kemudian, mereka melontarkan ungkapan terima kasih. Terima kasih banyak, Sir York. Lola mengalami keguguran. Namun pasangan ini selalu memperlakukan bayi itu sebagai anak pertama mereka. Mereka sangat terharu setelah mengetahui bahwa Harvey ingin melepaskan bayi itu dan bukannya menghancurkannya. Harvey tidak membuang waktu untuk mencelupkan jarinya ke dalam darah ayam dan membiarkannya menetes di selembar kertas. Dia kemudian menggesekkan kertas tersebut ke perut Lola. Kertas itu terbakar di udara. Dan Harvey membuangnya ke dalam ember. Lola merasa sangat nyaman saat kehangatan menyembur dari perutnya. Harvey terus mengeluarkan lebih banyak kertas dan menyeretnya ke setiap bagian perut Lola. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyalurkan sebagian energinya ke dalam tubuh Lola melalui ujung-ujung jarinya. Hangat sekali. Ini terasa sangat enak. Lola mengerang. Wajahnya memerah. Harvey mengabaikan respon tersebut dan menamparkan selembar kertas ke perut Lola. Dia kemudian melemparkan kertas itu ke udara. Dan kertas itu terbakar lagi. Pemandangan yang luar biasa itu membuat Saul terpana. Saat itu, tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa Harvey adalah ahli yang sebenarnya. Seluruh tubuh Lola bergetar ketika Harvey mendaratkan tamparan terakhir. Dia tidak bisa menahan erangan yang lebih keras saat rasa hangat dan keringat menyelimuti seluruh tubuhnya. Sudah selesai. Harvey melemparkan kertas terakhir ke dalam ember. Menyipitkan mata pada asap hitam yang keluar. Anak pertamamu sudah lepas, Nyonya Robbins. Anda harus beristirahat. Mungkin Anda bisa mencobanya malam ini. Harvey kemudian mengedipkan matanya ke arah Saul beberapa kali. Bab 4215. Harvey memberi isyarat kepada Saul untuk memakaikan selimut pada Lola dan kemudian mengikutinya keluar. Saul dengan hormat membawa Harvey ke ruang tamu di sebelahnya. Apakah semuanya sudah selesai, Sir York? Tanyanya. Apakah anak kita akhirnya dibebaskan? Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran pada saat yang bersamaan. Harvey menyipitkan matanya pada Saul sejenak, lalu tertawa pelan. Apakah Anda percaya pada tahayul, Tuan Robbins? Saul membeku. Jika memang tidak ada, lalu apa yang terjadi sebelumnya? Harvey menghela napas. Ingat apa yang saya katakan pagi ini. Yang dibutuhkan nih, Robbins adalah obat untuk pikirannya. Dia baik-baik saja. Tapi hatinya kacau sejak dia kehilangan anaknya. Itu sebabnya dia mengalami kehamilan palsu. Karena itu, tidak mungkin bagi kalian berdua untuk melahirkan anak lagi. Tindakan itu barusan membuatnya percaya bahwa anak pertamanya telah dilepaskan. Aku menyalurkan energiku padanya. Mengobati penyakit yang menempel padanya sejak dia mengalami keguguran. Dia baik-baik saja sekarang. Anda bisa melahirkan anak tanpa masalah. Harvey tersenyum. Tentu saja. Aku menjelaskan semuanya padamu karena kita berdua adalah orang yang beradab. Lebih baik jika saya menceritakan semua ini kepada Anda. Karena nih, Robbins adalah seorang wanita. Saya khawatir ini harus menjadi rahasia kita. Tidak akan terlambat jika Anda memberitahunya setelah dia melahirkan.
Saul merasa sangat bersyukur setelah mendengar kata-kata Harvey. Anda benar-benar mengesankan, Sir York. Orang lain hanya akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan memamerkan kekuatan mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi Anda menceritakan semuanya kepada saya begitu Anda mendapat kesempatan. Saya senang. Selain itu, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Katakan saja jika kamu mendapat masalah. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Harvey tersenyum. Ia tidak menyangka Saul akan bersikap seramah ini. Tentu. Panggil saja nama saya. Anda tidak perlu memanggil saya Sir York. Karena saya lebih muda darimu. Saya akan memanggil Anda sebagai kakak saya. Saul merasa kagum setelah mendengar nada tegas dari Harvey. Tentu saja. Terima kasih untuk ini, Harvey. Tinggallah di sini untuk sementara waktu. Aku akan mentraktirmu makan besar di Golden Sands Hotel sore ini. Panggil saudara-saudaramu juga. Kita akan bersenang-senang bersama. Jangan khawatir. Saya akan memastikan tidak ada yang akan menyusahkan Anda dan keluarga Anda. Mari kita nongkrong di lain waktu, Saul. Harvey menolak sambil tersenyum. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa ia jelaskan kepada Mandy. Anda harus tinggal bersama Nih Robbins untuk saat ini. Itu yang paling penting saat ini. Aku akan ikut mabuk bersamamu jika ada kabar baik dari kalian berdua. Tentu saja, saya merasa jauh lebih percaya diri setelah mendengarnya. Saul berkata, gembira. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan mentraktir kalian makan besok. Bab 4216. Baiklah, Anda harus menandatangani ini. Saul Robbins baru saja akan mengantar Harvey York keluar namun dia teringat sesuatu. Ia segera mengambil sebuah map sebelum menyuruh Harvey menandatangani sebuah kertas. Harvey dengan santai melihat sekilas. Ada apa ini? Hanya sebuah hadiah kecil. Kamu harus menerimanya. Setelah menandatangani kertas itu dan membubuhkan kep jempol Harvey, Saul bertepuk tangan dengan puas. Harvey tidak bisa berkata-kata. Apa ini? Saul. Saul tersenyum. Setelah saya menikahi istri saya, kami memulai bisnis bersama yang disebut Golden Estate. Bisnis ini terutama berfokus pada bisnis real estate di kota ini. Karena dia akan fokus pada kelahiran bayi kami. Bisnis itu harus ditunda. Jika kami menjual bisnis atau membiarkan orang lain mengendalikannya, dia pasti tidak akan senang. Bagaimanapun juga, ini dianggap sebagai mas kawinnya. Meskipun begitu, aku yakin dia akan baik-baik saja dengan kamu memiliki sahamnya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemilik Golden Estate dengan 90% saham perusahaan. Sisakan 10% sisanya untuk anak kita. Perusahaan ini tidak besar, hanya ada sekitar 100 karyawan. Kita baru saja memulai pekerjaan persiapan untuk memperluas beberapa lahan. Kamu harus bekerja keras untuk ini, Harvey. Katakan saja jika kamu melihat ada lahan yang kamu inginkan atau butuh dana lebih. Saya akan memastikan untuk memberikan yang terbaik yang bisa saya tawarkan. Bagaimanapun juga, saya harus mengesampingkan masalah pribadi. Saul menunjukkan ekspresi puas. Harvey tidak tahu harus berkata apa. Seperti yang diharapkan dari orang kaya untuk menjadi penentu seperti ini. Saul baru saja menyerahkan perusahaannya tanpa peringatan. Saya kira ini adalah bisnis pertama saya di sini untuk saat ini. Lilian Yates mungkin akan mulai batuk darah jika dia mendengar hal ini. Harvey menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Saul dan Lola Hoffman memberikan perusahaan itu karena kebaikan hati mereka. Jika dia tidak menerima hadiah tersebut, Lola mungkin akan terpengaruh karena kekhawatiran perusahaan. Segera setelah itu, Harvey dengan berat hati menerima hadiah tersebut. Ini berarti hubungan antara kedua belah pihak semakin erat. Hari sudah senja ketika semua prosedur selesai.
Mandy Zimmer sudah kembali ke perusahaan keluarganya. Dia menawarkan diri untuk mengantar Harvey pulang. Lagi pula, Zimmer Enterprise berjarak tidak jauh dari Golden Sands Bank. Harvey tidak mau repot-repot naik taksi sendiri. Dia dengan cepat mengendarai skuter listrik langsung mengarah ke pintu masuk perusahaan. Ketika skuter terkunci di tempatnya, Mandy terlihat berjalan keluar gedung bersama sekretarisnya, Maya Lee. Maya dengan jijik memalingkan muka setelah melihat wajah Harvey. Tentu saja, dia mengenalinya sebagai mantan suami Mandy. Lillian telah menyebut Harvey sebagai pria yang memohon untuk menikah lagi dengan Mandy. Wanita yang sukses tidak akan pernah mengagumi pria seperti itu. Maya tidak hanya menganggap dirinya seperti itu, tapi dia juga seorang wanita cantik dan lugu yang memiliki banyak pengejar. Itulah mengapa dia benar-benar memandang rendah Harvey saat ini. Harvey melirik Maya beberapa kali. Dia bertanya-tanya apakah ada orang dari keluarga Lee yang merupakan orang baik setelah berulang kali melawan mereka semua. Tindakan Harvey membuat Maya benar-benar jijik. Bab 4217. Mandy Zimmer membawa Maya Lee masuk ke dalam mobil Porsche, lalu melambaikan tangan pada Harvey York untuk duduk di kursi penumpang. Kemudian, dia menginjak pedal gas sebelum berbicara. Saya belum bertanya karena saya mengkhawatirkan pinjaman, pembayaran gaji, dan produksi perusahaan. Tapi apakah kamu akan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya? Harvey hanya tersenyum. Ada apa dengan hal itu? Kamu dan Saul Robbins. Mandy menatap Harvey dengan tatapan penasaran. Ia sangat mengerti bahwa Harvey mengenal Saul. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang sukses. Namun dia tidak habis pikir mengapa Saul begitu menghormati Harvey. Tidak hanya memecat 2 petinggi bank, tapi dia juga meminjamkan uang senilai $300 juta kepada Mandy. Padahal Harvey baru saja tiba di Golden Sands selama beberapa hari. Saul adalah anggota salah satu keluarga pertapa. Mengapa dia bersikap hormat kepada orang luar seperti Harvey? Ini sungguh membingungkan. Setelah mendengar kata-kata Mandy, Maya terdiam sebelum dia mencemooh dengan tenang. Dia percaya bahwa Saul hanya bersikap baik kepada Harvey demi kecantikan Mandy. Namun Harvey berpikir bahwa dialah yang mengesankan. Sungguh lelucon. Harvey sudah menduga apa yang akan ditanyakan Mandy. Saul meminta bantuan saya. Apa itu? Apakah itu penting? Mandy sangat penasaran. Permintaan biasa tidak akan membuatnya memecat 2 wakil manajer dan wakil presiden bank seperti ini. Maya membeku. Dia tentu saja tidak menyangka bahwa Harvey akan memiliki kekuatan seperti ini. Namun segera setelah itu, dia pada dasarnya yakin akan kesimpulannya. Suami yang tinggal di menumpang bahkan tidak tahu kalau dia sedang dikerjai. Jangan coba-coba membodohi saya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan rasa hormat Saul begitu cepat? Tatapan Mandy dipenuhi dengan kebingungan. Mereka benar-benar orang yang mengesankan. Saul adalah pangeran dari keluarga Robbins, salah satu keluarga pertapa Golden Sands. Lola Hoffman adalah nyonya dari keluarga Hoffman, salah satu dari 10 keluarga teratas dari Holcomb. Mereka adalah orang-orang yang sangat sombong. Mereka bahkan tidak akan mengedipkan mata kepada orang biasa. Saya menangani masalah mental Lola. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka karena hal ini. Masalah mental. Karena Harvey tidak menyebutkan rincian lebih lanjut, Mandy menyadari bahwa ini mungkin merupakan masalah pribadi Saul dan Lola. Setelah mengingat rumor yang beredar, Mandy sangat terkejut. Harvey bahkan bisa menangani masalah seperti itu. Tepat ketika Mandy sedang merenungkan situasi tersebut, Harvey berbicara setelah hening beberapa saat. Saya lupa bertanya. Anda memiliki pinjaman sebesar $70 juta yang akan jatuh tempo bulan depan, bukan? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk itu? Bahkan sebelum Mandy mengatakan apa-apa,
Maya tertawa terbahak-bahak sambil duduk di kursi belakang. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya menantu. Kamu bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan jika kita lupa betapa hebatnya CEO Zimmer, orang sepertimu tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Maya tak henti-hentinya menghina Harvey secara diam-diam. Senyum Mandy membeku, agak mengganggu. Tapi saya masih bisa menghadapinya, katanya dengan nada muram. Kenyataannya, ada banyak masalah selain dana cabang ke-9. Bahkan dengan kemampuan Mandy, dia hampir tidak bisa menahan semuanya karena masalah-masalah itu terus mengarah ke masalah lain. Meski begitu, harga dirinya tidak akan membuatnya selalu bergantung pada Harvey. Bab 4218. Harvey York menyipitkan matanya pada Mandy Zimmer. Apa kau yakin bisa mengatasinya? Mandy mengangguk. Ya, bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak ingin Harvey membantu membuktikan kekuatannya. Baiklah, itu bagus untuk diketahui. Tentu saja, Harvey tahu betapa keras kepalanya Mandy. Tapi jangan paksakan diri Anda jika itu terlalu sulit. Katakan saja, dan aku akan menanganinya. Mayali menunjukkan ekspresi mencemooh setelah mendengar kata-kata Harvey. Tidak hanya bicara banyak, dia juga suka pamer. Vroom. Ketika Porsche sedang berada di jalan dengan beberapa orang, beberapa mobil van tanpa plat nomor muncul entah dari mana. Beberapa mobil van juga muncul dari belakang, benar-benar menghentikan Harvey dan yang lainnya di jalurnya. Mandy dan Maya menunjukkan ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Klak. Pintu van terbuka sebelum selusin pejuang keluar dengan pipa baja dan pemukul bisbol di tangan. Chloe Anderson dan Sonny Lee juga terlihat membawa tongkat. Para bajingan ini. Mandy segera mengetahui apa yang sedang terjadi setelah melihat keduanya. Tentu saja mereka akan melakukan hal seperti ini. Harvey tampak acuh tak acuh. Pada titik ini, dia telah melalui banyak hal. Maya langsung gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? CEO Zimmer, tanyanya dengan gemetar. Kamu panggil polisi. Mandy sangat tenang. Saya akan mengulur waktu mereka. Apapun masalahnya, saya adalah bagian dari keluarga Jin. Mereka akan mendapat masalah besar jika mereka menyentuhku. Mereka tidak akan berani. Kamu juga tetap di dalam. Harvey, kamu akan menimbulkan konflik yang lebih besar jika kamu keluar. Tentu saja. Mandy tahu bahwa Chloe dan Sonny sebenarnya mengincar Harvey. Maya mengangguk dengan wajah pucat. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya namun segera menyadari bahwa tidak ada sinyal. Maya menunjukkan ekspresi wajah yang mengerikan. Ia hampir menangis ketika membayangkan dirinya dimanfaatkan oleh para gangster. Kamu tidak perlu keluar, Mandy. Harvey menepuk kaki ramping Mandy sebelum tersenyum tipis. Mereka akan mengejarku. Aku akan menanganinya. Kamu, dengan apa? Maya secara naluriah berteriak pada Harvey setelah berpikir bahwa ia terlibat dalam masalah ini karena Harvey. Berhentilah membuat masalah. Dengarkan CEO Zimmer. Atau kita semua akan hancur. Sudah cukup buruk baginya untuk pamer seperti ini. Namun dia melakukannya di saat yang genting seperti ini. Kita bisa mati karena ini. Tidak apa-apa. Aku bisa menangani sendiri sekumpulan sampah tak berguna ini. Harvey menyipitkan mata. Dia menunjukkan seringai lucu saat melihat wajah-wajah yang tidak asing lagi di kerumunan. Kau akan menghadapi mereka. Maya mendidih dengan kemarahan. Kau pikir kau siapa? Cukup. Kembali ke dalam sekarang juga. Bam. Harvey keluar dari mobil sebelum menutup pintu mobil. Ini konyol. CEO Zimmer. Bagaimana bisa dia begitu sombong? Maya menghentakkan kakinya. Ia mengira Harvey akan menyeretnya bersamanya. Bagaimanapun juga, seorang menantu biasa tidak akan mampu menghadapi seseorang yang dapat mengumpulkan gangster sebanyak ini.
Ia yakin bahwa Harvey akan mati hanya karena melangkah keluar. Bab 4219. Harvey. Mandy Zimmer bahkan tidak berpikir sejenak. Setelah melihat Harvey York berjalan keluar, tanpa pikir panjang ia mengikutinya dari belakang. Maya Lee tidak punya pilihan selain mengangkat teleponnya dan mengikuti mereka berdua keluar. Apa-apaan ini? Aku diseret ke sini. Maya menghentakkan kakinya dengan marah. Harvey sudah berdiri tepat di depan Chloe Anderson dan Sonny Lee saat itu. Sonny memegang tongkatnya dengan ekspresi penuh dendam. Dunia yang sangat kecil. Nak, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Harvey tidak mau bertele-tele. Kalian berdua ingin mati atau apa? Mati. Raut wajah yang gila terlihat di wajah Sonny. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Kamu pikir aku mudah dimanfaatkan saat aku bersikap baik? Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kamu akan tahu betapa kuatnya aku sebenarnya. Chloe mengeluarkan tawa kecil sambil memelototi Harvey dengan nada mengejek. Beraninya kau membuatku dipecat dan kakiku patah. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kemudian, Chloe melirik ke arah Mandy. Mandy berdiri untuk mengatakan sesuatu. Tapi Maya dengan cepat menahannya untuk mencegahnya memprovokasi Chloe dan Sonny, yang pada saat itu sudah kehilangan akal sehat. Bagaimanapun juga, mereka memiliki perhitungan untuk bertindak seperti ini. Berdasarkan hal itu saja, sudah jelas siapa yang akan menderita. Harvey hanya tersenyum tenang. Tidak peduli seberapa kuatnya kalian. Tidak ada gunanya melawanku. Aku bisa menamparkan kalian sesuka hati. Menamparkan kami. Chloe tertawa kecil dengan dingin. Coba saja. Mari kita lihat seberapa besar keberanianmu. Selanjutnya, Chloe dengan sengaja mencondongkan tubuhnya ke arah Harvey. Tamparan. Harvey melangkah maju sebelum mengayunkan telapak tangannya ke wajah Chloe. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka Harvey akan cukup berani untuk menamparkan wajahnya. Apa? Sonny dan yang lainnya benar-benar terkejut ketika mereka menatap Harvey. Chloe jatuh ke tanah dan sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa merasakan rasa sakit di wajahnya saat itu. Orang ini pasti punya keinginan untuk mati atau semacamnya. Pikiran itu muncul di benak Maya. Dia mendidih dengan kemarahan sampai-sampai dadanya terasa sakit. Bagaimana bisa bajingan ini tidak tahu bahwa dia seharusnya memohon belas kasihan sekarang? Jika dia terus begini, Mandy dan aku akan terseret juga. Kami akan dimanfaatkan jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Dia merugikan kita semua. Maya terus meneriakkan pikiran-pikiran itu di dalam kepalanya. Dia siap untuk memohon pengampunan Sonny demi keberadaannya di garis keturunan yang sama 500 tahun yang lalu. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada Mandy saat itu. Beraninya kamu. Chloe menutupi wajahnya saat dia tersandung dari tanah. Beraninya kamu memukulku. Harvey mengambil satu langkah lagi dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Tamparan. Chloe tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia kembali ditampar di wajahnya. Ah! Chloe menjerit kesakitan sebelum tersandung ke dalam pelukan Sonny. Sonny benar-benar marah ketika melihat kekasihnya dipermalukan seperti ini. Bab 4220. Mandy Zimmer dan Maya Lee terdiam. Dapat dikatakan bahwa tindakan Harvey York sangat dominan. Bahkan menurut standar mereka. Pada titik ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Chloe Anderson mendidih dalam kemarahan sambil menutupi wajahnya. Beraninya kamu terus tidak menghormatiku seperti ini. Aku akan menguburmu 6 meter di bawah tanah. Bunuh dia. Sonny, bunuh dia sekarang juga. Chloe terus menunjuk ke arah wajah Harvey. Dia sangat ingin Harvey dicabik-cabik. Kamu sudah melewati batas. Bajingan. Seru Sonny Lee sambil menunjuk ke arah Harvey. Ayo, patahkan setiap anggota tubuhnya. Belasan gangster menerjang ke depan.
Harvey mengeluarkan tawa dingin sebelum menerjang maju. Serangkaian tamparan terdengar sebelum para gangster itu terlihat lumpuh di tanah. Ekspresi Sonny dan Clue berubah. Mereka tidak menyangka bahwa seorang sampah yang tidak berguna seperti Harvey akan mampu mengalahkan semua orang hanya dengan tamparannya. Sonny gemetar ketakutan saat melihat Harvey perlahan-lahan melangkah maju. Jangan mendekat. Swoosh. Harvey langsung muncul di depan Sonny sebelum mencengkeram lehernya. Kemudian, Harvey menghantamkan kepala Sonny tepat ke kaca depan mobil van. Ah! Sonny meratap kesakitan. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Apakah kamu akan membalas dendam? Beraninya kamu. Harvey menunjukkan ekspresi dingin. Bukan hanya kamu tidak menghargai hidupmu, tapi kamu juga datang ke sini untuk mencari masalah. Apa kamu punya keinginan untuk mati? Siapa? Siapa kamu? Sonny menunjukkan ekspresi yang menyedihkan ketika dia menatap Harvey dengan tidak percaya. Pria di depannya begitu kuat dan menakutkan. Dia tidak percaya bahwa Harvey hanyalah seorang menantu biasa. Dia tahu bahwa Harvey tidak akan seseram ini jika memang benar demikian. Clue panik saat melihat pemandangan itu. Dia segera mengirim pesan singkat ke ponselnya. Tidak masalah siapa saya. Ingatlah bahwa kamu tidak punya hak untuk melawanku. Jika kamu mencoba untuk menyentuhku atau wanitaku, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Kemudian, Harvey melangkah ke arah Clue sebelum mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Jeritan kesakitan Clue cukup untuk membuat Maya menutup mulutnya. Tercengang. Vroom. Saat itu, beberapa mobil van tiba. Pintu mobil terbuka sebelum menampakkan puluhan pria garang berjas. Dilihat dari aura mereka saja, jelas mereka adalah para profesional. Setiap orang dari mereka menunjukkan ekspresi garang. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Kamu sudah tamat, nak. Mata Sonny langsung berbinar setelah melihat para profesional itu. Orang-orang yang kamu hajar itu hanya gangster biasa. Sekarang Tuan Saban ada di sini. Kamu pasti mati. Dia orang yang kuat. Dia akan menguburmu tepat di bawah lapangan setelah dia selesai menghajarmu. Tak seorang pun akan menyadari keberadaanmu setelah 20 tahun. Sonny sangat gembira. Clue menutupi wajahnya saat dia berseru. Kamu sudah selesai. Ekspresi Maya berubah. Tuan Saban. Dia memang terdengar seperti orang yang kuat. Apakah Harvey akhirnya tamat? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.